Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah kita diperjumpakan dengan guru-guru mulia. Masya Allah, sulit untuk menyatukan mereka, para alumni-alumni Azhari semua. Ini hadir dari 4 generasi Ustadz ya. Ustadz Dr. Amir Fatmi, LCMA, kemudian mungkin Ustadz Roni Fathia dulu ya, sebelum Ustadz Nuruddin ya, generasinya. Betul. Ya. Saya paling belakang. Nah, Ustadz Nuruddin yang memang sedang viral di Indonesia, jagat maya dan jagat nyata ya. Nah, kemudian yang paling junior Ustadz Afqori yang hari ini menjadi imam di Masjid Al-Thoir. Hari ini kita bincang-bincang terkait dengan beliau ini adalah pakar akidah, kemudian filsafat dan juga hadis tentunya. Kita akan banyak belajar terkait beberapa pembahasan. Ya mungkin kita awal dari yang paling senior dulu, Ustadz Amri. Dalam hal ini akidah dan kemakmuran masjid itu satu kesatuan ya. Kalau kita bicara akidah dalam peranan ibadah, nah, mungkin temanya akidah dalam peranan ibadah. Saya kira yang cocok. Nanti ibadah ini menyangkut dari berbagai sudut pandang. Ya, tentu pembahasan ini sangat penting karena akidah dan ibadah itu dua aspek pokok dalam kehidupan seorang muslim yang menentukan arah dan kualitas hidup manusia tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, Ustadz bisa dijelaskan mungkin secara detail ya tentang akidah dan ibadah, karena bisa jadi tidak sah ibadah seseorang tanpa akidah yang benar. Ya. Ustadz Amir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Para masyayikh, asatidz semua yang dimuliakan Allah. Hubungan antara akidah dengan ibadah. Saya akan kita akan lihat pada satu ayat aja untuk kita lihat relevansinya itu dan hubungannya itu seperti apa. Ayat yang sering kita baca dan sekarang akan kita sering dengarkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini Allah panggil orang-orang yang beriman ya, sebelum kemudian Allah mewajibkan bagi orang itu untuk berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa ya, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu ya. Jadi Allah panggil orang-orang yang beriman, artinya dia sudah betul-betul imannya, akidahnya itu udah benar. Baru kemudian diwajibkan untuk berpuasa. Kalau dalam hari-hari kita bahasanya, sebelum kasih kerja, kita harus buat kontrak dulu. Baru kemudian dibebankan sebuah kewajiban. Ini sekarang kontrak kita sama Tuhan apa? Kontrak kita adalah kontrak ta'aqud imani. Ta'aqud imani antara kita dengan Allah, adanya kontrak iman. Kalau imannya ada benar ya, dan imannya bukan dipaksa tapi betul-betul adalah pilihan hidup, sebagaimana la ikrah fiddin, memilih beriman kepada Allah, ya Allah nggak maksa kan, itu kan pilihan kita. Kita siap untuk berkontrak secara iman dengan Allah, dengan ridho kita, lalu kemudian wahai orang yang beriman, baru kemudian diwajibkan kepada orang itu sebuah ibadah, bahkan ibadah yang sesulit apapun seperti puasa. Makanya nggak akan mungkin seorang itu mampu untuk menjalankan puasa, pembebanan ibadah dalam Islam itu yang sulit kalau seandainya nggak ada jaminan terhadap kontrak iman dia dengan Allah. Maka harus dipastikan dulu loh, antara seorang mukmin itu punya iman yang benar, baru kemudian ibadahnya, kemudian menjalankan kewajiban, kemudian. Makanya asal usul daripada segala sesuatu itulah iman yang benar, baru kemudian dia akan ada ibadahnya setelah itu. Maka pastikan dulu iman kita ya, iman kita, akidah kita, apakah sekedar sesuatu yang kita lafazkan semata atau keyakinan yang betul-betul murni dalam diri kita
yang membuat kita betul-betul puas dengan keyakinan kita, bangga dengan keyakinan itu akan terpancarkan kemudian dalam action kita. Dan kita akan siap juga untuk menerima segala pembebanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sangat luar biasa dan mendalam penjelasannya. Nah, kemudian mungkin Ustadz Nuruddin, kita tentu sebagai terutama aktivis masjid, pengurus masjid berharap setiap saat, tidak hanya mungkin waktu sholat, mungkin kajian ataupun waktu-waktu acara-acara ibadah, setiap masjid itu pastinya ingin makmur atau boleh dikatakan jamaahnya juga antusias mengikuti semua kegiatan. Nah, namun dalam hal ini tadi dijelaskan Ustadz Amri, antara akidah dalam peran ibadah ini sangat erat kaitannya. Bagaimana cara memperkuat akidah dalam diri umat Islam nih Ustadz, supaya ya betul-betul ibadahnya sesuai, karena kalau sudah betul mungkin datang ke masjid itu boleh dikata ringan. Betul, ya benar. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Ada beliau sebetulnya yang lebih berhak untuk menjawab ketimbang saya. Cuma karena ini sudah menjadi giliran, mau tidak mau saya memberikan jawaban. Harusnya beliau dulu sebelum saya. Tapi nggak jadi masalah. Bergeser. Sesuai urutan. La hada laisa min haitsi rutbah ya. Min haitsi tartib nah, lakin min haitsi rutbah la. Jadi pertama, betul apa yang dikatakan beliau ya, bahwa dalam hierarki ajaran Islam atau dalam bangunan ajaran Islam, akidah itu menempati sesuatu yang paling fundamental. Ibarat fondasi dalam sebuah bangunan. Allah tuh manggil kita dengan sebutan beriman dulu, baru kemudian sholat, puasa, dan lain-lain. Tapi kenyataan yang terjadi di alam luar adalah banyak orang beragama yang berpandangan bahwa agama itu sebatas pada ritual saja. Sehingga itu menjadi tolok ukur. Orang dikatakan ahli agama itu artinya ahli ibadah, begitu kira diidentikan bahwa agama itu ya sholat, agama itu ya puasa, agama itu kita berbuat baik, beramal soleh, betul. Itu salah satu bagian dari agama. Tapi ternyata ada yang lebih mendasar dari itu semua, yaitu masalah keimanan. Nah, orang suka nanya, mana yang lebih baik ya, beriman atau beramal? Dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya sama-sama penting. Bagi orang zaman sekarang, Pak, jawaban kalau misalnya, enggak, yang penting iman aja, amalnya nomor 2. Hai, orang akan berpandangan sinis. Pantesan orang Islam tuh, banyak yang koruptor. Yang penting imannya doang. Amalannya nggak penting. Enggak. Iman penting, amalan penting. Amal itu perwujudan dari kesempurnaan iman. So kita maulana, walaysa juz'an minal iman. Indal asy'ariyah, inda ahli sunnah wal jamaah. Buat ahli sunnah wal jamaah, amal saleh itu merupakan pelengkap keimanan. Kita tidak diajarkan untuk mengkafirkan orang karena amalannya. Makanya kalau ada orang berbuat sesuatu, kemudian perbuatannya seolah-olah menunjukkan, wah ini nyembah kuburan nih, nggak boleh kita sebut begitu, nggak boleh kita kafirkan dengan amalan, karena boleh jadi muhtamal tidak ada yang menyembah kuburan, ziarah kubur. Lihat, Ahlussunnah wal Jamaah menjadi payung bagi umat Muslim yang berjumlah banyak ini. La nukafir ahadan min ahlil qiblah, kita tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Akidah ini perlu dikaji secara masif di masyarakat karena dia adalah fondasi dari agama kita. Oke, masuk ke dalam pertanyaan yang tadi, bagaimana caranya? Saya kira masjid-masjid itu perlu membangun kesadaran semacam tadi, bahwa kalau kita buat majelis di masjid, jangan sampai lupa tuh ada satu waktu, ya minimal seminggu sekali kayak begitu ya. Jangan sampai isi ceramah agama itu isinya menjadi hiburan, ya menggugah rohani, fikih, akhlak. Itu sangat penting karena itu juga menjelaskan bagian dari agama. Tapi kadang-kadang orang melupakan yang satu ini nih, bahwa iman tuh nggak sebatas cuma percaya aja, mengaku Allah ada selesai, enggak, tapi harus dipelajari. Dalil ijmali, secara global orang harus tahu. Kenapa kamu bilang Allah itu ada, Nabi Muhammad adalah nabi? Apa kalau buktinya kalau ditanya sama orang, ini muslim itu sebetulnya ini fardu ain. Yajib ala kulli mukallaf. Ya kul mukallaf. Awal wajib ala insan ma'rifatulillah bistiqan.
Kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Jadi salah betul kalau orang bilang agama itu sebatas ritual saja. Ritual sekaligus keimanan. Masjid-masjid ini kalau bisa mengajari itu kitab-kitab dasar dalam akidah. Yang basic aja gitu loh. Minimal orang awam itu tahu, oh saya ini muslim, tidak sah Islam saya, boleh jadi ibadah saya juga diterima kalau seandainya iman saya masih cacat atau saya masih bertaklid. Kan itu mukhtalaf imannya muqallid ya betul. Mukhtalaf meskipun ar-rajih pendapat yang rajih, pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali mensahkan imannya muqallid. Bisyartil jazm. Dengan syarat memastikan. Kebayang nggak Pak? Jadi iman orang yang bertaklid, yang sudah memastikan kebenaran imannya. Saya percaya Allah 100%. Saya percaya Nabi Muhammad 100%. Saya percaya kalam Allah 100%. Cuman ikut-ikutan. 100% itu ikut-ikutan. Yang beginian ini dipresisikan sama ulama. Kebayang kan? Orang sudah beriman mantap begitu loh. Tapi kalau cuma ikut-ikutan tanpa ada pengetahuan, ulama masih beda pendapat nih. Terima apa enggak? Imam Sanusi ada di salah satu kitabnya mengutip pendapat sebagian ulama mengatakan tidak. Imam Al-Ghazali mengatakan sah selama ada jazam, selama ada kepastian. Tapi di zaman sekarang, zaman TikTok, zaman Instagram kayak sekarang, iman tuh rawan kan. Jadi ayo masjid-masjid ini yang secara, apalagi masjid-masjid yang secara pendanaan sudah memadai ya. Sisihkan itu waktu majelis untuk mengajari umat dasar-dasar akidah Islam dengan pembahasan-pembahasan yang ringan. Karena itu yang dibutuhkan oleh orang awam gitu ya. Tidak perlu masuk ke dalam perdebatan-perdebatan yang kita jumpai di Al-Azhar ya. Mutakallimin wal falasifa wal maturidiyah wal asy'ariyah, itu pendebatan orang kampus. Di masjid itu wujud itu artinya apa? Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis. Ini sebetulnya hal-hal yang Pak, lihat nih. Akidah Ahlus Sunnah, Allah itu mukhalafah lil hawadis, beda dengan makhluk. Tapi kenyataannya masih ada di sebagian masyarakat kita meyakini Allah itu punya kesamaan dengan makhluk. Kalau kita interogasi keyakinannya, diajarin nih sama orang-orang. Itu ya, saya kira begitu. Kemudian hal lain yang mungkin perlu diperhatikan juga oleh masjid, itu soal anak remaja. Ikut sertakan anak remaja di masjid-masjid itu. Memang ini problem hampir semua masjid. Hampir semua masjid saya tahu itu. Jadi yang saya jumpai di masjid-masjid yang terbilang secara manajemennya bagus, maju gitu ya. Itu yang saya jumpai, mereka itu masjid-masjid yang bisa harmonis hubungan antara para pengurusnya, orang tuanya dengan anak-anak mudanya. Anak muda punya kreativitas tuh didukung. Yang orang tua ini juga care, kemudian mereka itu betul-betul berkhidmat, sama-sama berkhidmat. Ada banyak contoh masjid kayak begitu ya, tanpa kita sebutkan. Tapi poinnya kenapa anak muda disertakan? Karena mereka yang ada di lapangan. Dan harus punya marja, harus punya rujukan masjid itu. Rujukan keilmuan yang jelas gitu loh. Jangan sampai belajar agama itu hanya selera aja. Ini ustadz ini lagi viral nih, diundang nih. Jangan begitu. Pertimbangan mengundang ustadz ke masjid itu adalah pertimbangan keilmuan. Ini ustadz belajarnya di mana, kapasitas keilmuannya. Betul. Karena salah satu karakteristik umat muslim adalah ilmu-ilmu keislaman itu diwariskan secara bitalaqi, dengan turun-temurun. Guru menyampaikan ke murid, murid menyimak. Itu metode pembelajaran yang diajarkan oleh para leluhur kita sampai sekarang. Makanya Pak, rata-rata orang pikirannya aneh-aneh itu bisa dicek. Itu rata sohafiyun, alladzina yatalaqawna ulumahum minas suhuf, yang mereka yang nerima ilmunya itu dari lembaran kertas, atau belajar sama ustadz yang salah, atau belajar sama orientalis, atau belajar sama yang tidak ada sanad keilmuan jelasnya itu. Rata-rata itu begitu. Silahkan dicek. Setiap orang yang pikirnya bermasalah, Anda cek gurunya siapa, sanad keilmuan sampai mana, kapasitas keilmuannya sejauh mana, teruji atau tidak, di kampus mana dia belajar, dan seterusnya. Jangan-jangan belajar juga enggak hanya dengan bermodalkan buku-buku terjemahan, kemudian searching, googling, ChatGPT dan lain-lain, muncullah al-afkar asyadza al-munharifah. Seharusnya kita punya standar menentukan guru itu. Saya kira begitu ya. Masya Allah. Jadi pemirsa dan teman-teman pengurus masjid khususnya sangat jelas apa yang disampaikan oleh
Ustadz Nuruddin bahwa tanggung jawab besar juga terletak pada para pengurus masjid untuk bagaimana menghadirkan guru-guru, ustadz-ustadz penceramah yang memang memiliki sanad keilmuan di dalam apa yang menjadi dakwah-dakwahnya tentunya, tidak hanya sekedar mengundang yang bisa menertawakan, kira-kira begitu Ustaz. Selanjutnya kita ke Ustadz Roni nih, yang juga beliau salah satu alumni terbaik ya kalau kita melihat beliau-beliau ini. Mungkin Ustadz bisa diberikan penjelasan barangkali ke pemirsa yang menonton aplikasi Marbot ini. Sudah lebih dari 1 juta ya sepertinya ya, aplikasi Marbot luar biasa ini. Mungkin bagaimana Ustadz cara memperbaiki akidah ya. Tentu kan tadi Ustadz Amri dan Ustadz Nuruddin menyampaikan pentingnya akidah di awal tadi. Nah ini kan banyak sekali juga orang yang lahir memang Islam, tapi artinya dari kecil dari lahir Islam, tapi tidak pernah belajar secara spesifik, sehingga ya mungkin Islam KTP-nya, sholatan atau ibadahnya belum tentu misalnya. Bagaimana nih cara mereka agar akidah ya, agar ibadah mereka tentu sesuai dengan syariat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Tibtum wa tawba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Yang saya hormati dan Allah muliakan para sesepuh, para masyaikh, para senior dan juga guru-guru di sini. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Amri dan juga Dr. Nuruddin sangat-sangat mendasar dan sangat-sangat mencakup ya. Kalau dalam bidang hadis saya itu ada perkataan Ibnu Mubarak mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi kalaulah tanpa sanad, kalaulah tanpa transmitter, maka seseorang itu akan mengatakan sesuatu yang ya sekemauan dia, seperti itu kan. Itu mengartikan bagaimana seorang murid ya, atau seorang anak didik, dia mendapatkan keilmuan dari gurunya ya kan. Salah satu kitab suci Al-Quran yang kita pegang sampai sekarang itu adalah karena sanadnya mutawatir, dalam artian seperti itu. Kenapa Sahih Bukhari itu lebih tinggi kedudukannya dibanding kutub khamsah ataupun kutub tis'ah yang lainnya ya, dalam artian Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Abu Dawud dan sebagainya, karena di situ Imam Bukhari mensyaratkan adanya as-sima, langsung mendengar dari gurunya, dan juga al-iltiqa, bertemu langsung, seperti itu. Nah, di sini ada yang ingin digarisbawahi, yang terjadi sekarang dari degradasi moral itu sendiri, itu kan otomatis seseorang itu bisa jatuh moral tersebut. Kemungkinan besar kemungkinan adalah dari tadi akidah, kayak gitu kan ya. Sebenarnya setiap dari kita lahir itu kan, sebelum lahir di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu apa dikatakan? Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam alastu bi rabbikum, gitu kan. Qalu bala, gitu kan. Semuanya mengatakan iya, Tuhan kita adalah Allah, gitu kan. Kemudian dijelaskan dalam hadis fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassironihi. Nah, itu kan ketika sudah melahirkan, kemudian dia tumbuh besar dan sebagainya. Ya, kalau enggak orang tuanya, lingkungan dan sebagainya yang menjadikan dia berakidah lain, seperti itu kan. Nah, di sini erat kaitannya dengan lingkungan. Ya.
erat kaitannya dengan lingkungan, bagaimana seseorang itu kuat akidahnya, kuat dari segi basic akhlaknya, gitu ya. Bagaimana lingkungan tersebut membentuk dirinya. Makanya mau tidak mau ya, walaupun maaf ya, orang tuanya dia seorang politikus, pedagang, bahkan pendidik sekalipun, tolong anaknya itu semenjak kecil itu kenalkan dengan ilmu agama, gitu kan. Masukkanlah dia ke pesantren, atau minimal ada dalam pendidikan keseharian dalam 7 harinya itu dia mengenal Allah, seperti itu kan. Karena walau bagaimanapun ya itu adalah basic dia, ya. Karena yang namanya fitrah manusia itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya Allah itu sendiri, seperti itu. Nah, baik Ustaz. Ya, dari beberapa tips tadi diantaranya akidah dibangun memang sejak dari lahir ya, atau sejak dari kecil oleh keluarga, orang tua khususnya. Tapi Ustaz, yang terakhir sebagai closing statement bertiga, karena kita disiarkan live dari aplikasi Marbot, aplikasi yang berkaitan dengan kemasjidan, mungkin satu closing dari Ustadz Amri dulu, ya. Peran akidah dalam kemakmuran masjid, Ustaz. Nah, Peran akidah dalam kemakmuran masjid. sama nanti pertanyaan ketiga. Kira-kira. Hanya menyampaikan satu hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat seorang laki-laki mondar-mandir terus dia ke masjid untuk sholat tentunya, ya, maka persaksikanlah oleh kalian bahwa dia itu beriman. Jadi kita datang ke masjid untuk sholat, rutin ke masjid, ya, itu adalah salah satu bentuk daripada kesaksian kalau kita itu punya iman loh. Itu tolak ukur hari ini untuk melihat seorang itu mukmin. Dia rutinitasnya ke masjid. Nah, itu dia. Nah, sama-sama Ustaz Nurdin. Jadi peran akidah Baik. dalam kemakmuran masjid, Ustaz. Pertama, masjid ini sering kita lukiskan seperti rumah Allah. 2 tanda petik ya. Rumah Allah bukan berarti Allah bertempat. Rumah Allah gimana al-majazi? Ya, rumah Allah. Nah, karena ini masjid ini rumah Allah, mestinya dia dijadikan tempat untuk mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan ritual, bukan hanya dengan berzikir, bukan hanya dengan menampilkan seremoni-seremoni keagamaan. Mengenal Allah itu pertama-tama harus dengan akidah yang tepat, sebagaimana yang Allah inginkan. Untuk tahu mana keimanan yang Allah inginkan dan mana keimanan yang tertolak, kita harus menyimak penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Masalah orang zaman sekarang nggak pada bisa langsung membaca Quran dan Sunnah kecuali dengan terjemahan. Berarti solusinya jangan baca sendiri. Harus membaca keduanya melalui lisan para ahlinya. Dengarkan apa kata ahlinya yang belajar bertahun-tahun. Seperti beliau. Orang baru belajar agama hanya hitungan bulan, sekarang sudah berani menyalah-nyalahkan yang belajar tahun-tahunan. Ini malah petaka besar untuk zaman sekarang. Yang menjadi korban adalah orang-orang awam, dan itu tidak bisa dibiarkan. Mari kita gunakan masjid ini untuk mengenalkan Gusti Allah kepada hamba-hambanya melalui pembelajaran akidah yang sistematis, mendalam, dan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, sekaligus kaidah keilmuan para ulama. Sekian. Betul Ustaz ini. Ya, pertama closing yang terkait dengan peran akidah dalam kemakmuran masjid. Peran akidah dalam kemakmuran masjid ya. Sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali beliau diutus di Mekah gitu kan, kemudian juga di Madinah. Yang pertama ketika beliau lakukan adalah memang memperkuat akidah itu sendiri, memperkuat akidah. Beliau tidak istilahnya mewajibkan untuk haji, puasa dan sebagainya. Salah satunya puasa juga kan. Dia baru diwajibkan di tahun sebelum wafat Rasulullah SAW, mungkin sekitar 9 hari. Makanya ya alladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Bahasanya siam. Orang-orang pada tahu siam itu karena memang sebelumnya sudah ada yang namanya puasa, itu termasuk puasa Asyura dan sebagainya. Makanya di situ ada yang puasa, ada yang tidak, dalam keadaan takhir. Kemudian baru setelah itu ada turun
syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an faman syahida minkum asy-syahr falyasum, baru dalam hatam di situ. Nah, di sini akidah tetap menjadi peranan yang sangat penting sebelum ini, itu, dan ini. Hukum, kisos, dan sebagainya, fondasi. Kayak gitu. Wallahualam bisa. Baik. Demikian tadi jamaah sekalian, pemirsa aplikasi Marbot, begitu mendalam dari guru-guru kita tadi sudah simak bersama-sama tentang akidah dalam peran ibadah, termasuk untuk kemakmuran masjid. Ya, tentu kalau saya merangkum secara kesimpulan, akidah adalah dasar keyakinan seseorang muslim tentang mengenal Allah, Rasulnya, dan tadi kitab-kitabnya, dan segala hal yang berkaitan dengan keimanan. Sementara ibadah adalah manifestasi dari akidah yang benar. Jika akidahnya seseorang lurus, maka ibadahnya akan diterima dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Untuk itu, dengan akidah yang benar, ibadah menjadi lebih bermakna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.